Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapatkan dari seorang narasumber, namanya Ibu Fatimah, dan beliau menceritakan kisah nyatanya yang dialami ketika beliau masih muda. Nah pemirsa, di cerita ini kami menyimpulkan sebuah judul, penari jaipong diundang di hajatan gaib. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Oh, hebat kamu terus. Lagi di depan kahana. Ayo yang bobok kita didatang rekaman. Nah pemirsa, jadi waktu itu atau seminggu yang lalu kami bertemu dengan Ibu Fatimah. Dan Ibu Fatimah sendiri sekarang berusia 75 tahun. Sudah sangat renta sekali dan sudah sangat tua sekali. Namun Ibu Fatimah sempat atau mau menceritakan kisah nyata yang dialaminya ketika beliau berusia 17 tahun. Dan memang saat itu Fatimah kecil sampai berusia dewasa beliau menjadi seorang penari jaipongan yang cukup terkenal di kampungnya. Beliau itu sangat suka sekali dengan yang namanya menari jaipong, sehingga bapaknya pun waktu itu bernama Sulaiman, Bapak Sulaiman sangat mendukung sekali dengan hobi yang disukai Fatimah waktu itu. Sehingga kemana-mana pun Fatimah selalu diantarkan oleh bapaknya yang bernama Sulaiman. Dan singkat cerita, sampailah di saat Fatimah berusia 17 tahun, di mana saat itu Fatimah sedang ramai-ramainya, kalau zaman sekarang disebutnya sedang viral, karena memang Fatimah banyak sekali undangan di hajatan yang memanggil Fatimah untuk menghibur masyarakat dengan nari jaipongan. Dan di saat itu Fatimah dijuluki adalah si ular kobra, karena liukan-liukan tangan, pinggul, serta tubuh Fatimah sangat menyerupai sekali dengan ular yang meliuk-liuk di saat Fatimah sedang melakukan atau menari jaipongan. Makanya Fatimah lebih terkenal dengan namanya si ular kobra. Julukan si ular kobra yang didapat oleh Fatimah semakin membuat Fatimah menjadi lebih terkenal, sehingga banyak sekali orang-orang yang mengundang Fatimah untuk menari jaipongan di hajatannya atau di hiburan warga ataupun di luar kampungnya. Nah pemirsa, pada suatu hari Fatimah diundang di salah satu hajatan pernikahan di luar kampungnya dari jam 8 pagi sampai sore atau sekitar jam 4 sore, karena memang kalau zaman dulu tarian jaipongan sangatlah digemari di waktu atau di zamannya. Jarang sekali ada yang namanya dangdutan atau hiburan-hiburan lain kecuali jaipongan, pencak silat, dan juga wayang golek.
Nah, waktu itu Fatimah pun diundang oleh salah satu warga. Beliau diantar oleh Bapak Sulaiman, bapaknya sendiri, karena memang Fatimah waktu itu masih berusia 17 tahun sehingga kemana-mana pun harus diantar oleh bapaknya tersebut. Nah, pemirsa, sepulangnya Fatimah waktu itu sekitar jam 5 sore, Fatimah pun istirahat dan di malam harinya sekitar jam 8 setelah sholat isya tiba-tiba rumahnya diketuk oleh seseorang dari luar dan saat itu kedatangan seorang tamu laki-laki mungkin sekitar berusia 50 tahunan, memakai ikat kepala, memakai baju pangsi warna hitam, dan saat itu si tamu tersebut bernama Ki Sembah. Dan Ki Sembah itu meminta izin atau berkata kepada bapaknya Fatimah kalau malam itu Fatimah diundang untuk menari jaipongan di kerabatnya Bapak Sembah tersebut. Akhirnya saat itu Bapak Sulaiman pun bertanya dulu kepada Fatimah apakah Fatimah bersedia untuk menari di salah satu kampung yang akan dibawa oleh Ki Sembah tersebut, dan akhirnya Fatimah pun menyetujui walaupun padahal Fatimah itu merasa capek sekali karena habis menari dari pagi sampai jam 5 sore di salah satu kampung sebelah. Namun karena Fatimah juga memang butuh uang atau memang karena hobi, jadi Fatimah pun menyetujui ajakan dari laki-laki yang bernama Ki Sembah. Dan di malam itu Ki Sembah menyarankan atau mengajak Fatimah serta bapaknya Sulaiman untuk pergi ke tempat atau ke lokasi yang dituju itu bersama-sama. Namun saat itu Fatimah merasa heran karena biasanya Fatimah kalau pergi mengunjungi atau ke lokasi tempat dia jaipongan pasti akan dijemput oleh sepeda ontel ataupun oleh delman. Namun kali itu Bapak Sembah yang menjemput Fatimah tidak memakai yang namanya sepeda ataupun delman. Justru saat itu Ki Sembah mengajak Fatimah dan Bapak Sulaiman berjalan menuju ke lokasi, sedangkan Bapak Sulaiman dan Fatimah pun tidak tahu lokasinya itu di mana karena Bapak Sembah atau Ki Sembah itu masih tidak menyebutkan lokasi yang akan dituju sama mereka. Dan sekitar jam 8 malam mereka pun berangkat. Bapak Sulaiman, Fatimah, dan juga si Aki Sembah yang mengajak ke lokasi tersebut. Di situ Bapak Sulaiman membawa senter yang cukup besar untuk menerangi perjalanan karena ternyata pemirsa Ki Sembah itu membawa Bapak Sulaiman dan Fatimah seperti berjalan ke dalam hutan. Di situ Bapak Sulaiman hampir merasakan keanehan kenapa Bapak atau Ki Sembah membawa mereka ke salah satu hutan, sedangkan Bapak Sulaiman belum pernah memasuki hutan tersebut. Namun di situ Bapak Sulaiman tidak berpikiran negatif. Bapak Sulaiman pun terus mengikuti Ki Sembah untuk menuju ke lokasi yang dituju oleh Ki Sembah. Dan singkat cerita, hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke salah satu perkampungan. Namun di situ Fatimah serta Bapak Sulaiman merasakan ada kejanggalan karena yang anehnya tersebut di perkampungan tersebut rumahnya semuanya berwarna hitam. Selain gelap, tidak ada penerangan karena zaman dahulu memang tidak ada yang namanya listrik. Di situ Bapak Sulaiman sangat heran sekali melihat rumah-rumah yang ada di sekitaran situ semuanya seperti berwarna hitam karena gelap. Namun Ki Sembah pun terus mengajak mereka berjalan
Bapak Sulaiman dan Fatimah pun terus mengikuti Ki Sembah. Dan singkat cerita, beberapa menit kemudian sampailah mereka ke salah satu tempat, di mana di tempat tersebut banyak sekali obor-obor yang menyala sepanjang perjalanan. Dan Ki Sembah mengatakan kalau kita sudah sampai ke lokasi di mana Fatimah akan menghibur di salah satu hajatan. Sesampainya di lokasi, di situ banyak sekali warga yang berjejer di pinggiran jalan setapak tersebut, dan juga ada salah satu panggung yang cukup besar, dan di atas panggung itu berderet atau berjajar para pemain gamelan yang sudah siap untuk memainkan musik. Nah, pemirsa, saat Fatimah dan Bapak Sulaiman serta Ki Sembah yang berjalan di hadapan Bapak Sulaiman dan Fatimah, semua warga yang menyaksikan atau melihat ke arah Fatimah semuanya tersenyum, semuanya menyebut atau menyuarakan memanggil nama-nama Fatimah. Fatimah, 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 Fatimah. Semua warga memanggil nama itu sambil melihat ke arah Fatimah. Nah, di situ Fatimah dan Bapak Sulaiman sangat heran sekali karena baru kali itu mereka atau Fatimah diperlakukan seperti itu oleh warga, layaknya seperti orang besar yang masuk ke salah satu perkampungan. Padahal sebelumnya Fatimah belum pernah diperlakukan seperti itu. Walaupun Fatimah memang sudah terkenal, namun tidak pernah ada yang namanya warga memanggil-manggil namanya secara serentak atau bersama-sama. Lalu Fatimah dan Bapak Sulaiman pun mendekati ke arah panggung yang sudah disediakan. Di situ Fatimah dan Bapak Sulaiman melihat pengantin yang berada di hadapan panggung pertunjukan tersebut. Dan di situ Fatimah mulai sadar atau mulai tahu ternyata Fatimah diundang di salah satu pernikahan warga. Namun di situ Fatimah merasa heran, pemirsa, karena Fatimah melihat pengantinnya itu seperti mayat. Jadi si pasangan pengantin itu duduk di kursi, namun si pengantin itu tidak ada pergerakan, wajahnya pucat, tidak ada ekspresi, layaknya mayat yang sedang duduk. Namun Fatimah dan Bapak Sulaiman tidak berpikiran negatif, mungkin itu sudah adat istiadatnya di situ, di mana pengantinnya tidak boleh berbicara, tidak boleh melirik atau tidak boleh tersenyum kepada siapapun. Nah, di situ lalu ada seorang laki-laki yang menyuruh Fatimah untuk segera naik ke panggung dan melakukan nari jaipongan. Dan saat Fatimah mulai naik ke panggung, di situ Fatimah menggunakan kebaya berwarna merah, menggunakan kain jarik rereng putih, dan memakai selendang warna kuning. Fatimah pun naik ke panggung, dan Fatimah di situ merasa heran karena melihat dari mimik wajah para pemukul gamelan atau para pemain musik, semuanya menunduk, tidak ada ekspresi atau tidak ada isyarat menyambut kedatangan Fatimah. Semua pemain musik melihat, menunduk ke bawah sambil memainkan alat musik tanpa ada ekspresi senyum, tanpa ada ekspresi apapun, justru sama-sama seperti pengantin, yaitu wajahnya pucat pasi seperti mayat. Setelah musik bermain atau setelah musik dimainkan, di situ Fatimah pun mulai melakukan menari jaipongan andalannya, yaitu waktu itu Fatimah menarikan tarian jaipongan dengan judul Bangbung Hideung. Yang anehnya lagi, pemirsa, saat Fatimah menari, ada sinden atau penari atau penyanyi sindennya yang menyanyikan lagu Bangbung Hideung. Namun saat Fatimah mencoba melihat
ke sekitaran panggung tersebut, Fatimah sama sekali tidak melihat yang namanya penyanyi yang menyanyikan lagu Bang Bung Hidengnya itu. Jadi di situ Fatimah hanya melihat para pemain musiknya saja, namun tidak melihat sang penyanyi atau sindennya. Namun Fatimah di dalam kebingungan itu, Fatimah terus melakukan menarikan jaipongan Bang Bung Hideng tersebut. Saat Fatimah menarikan jaipongan Bang Bung Hideng, semua penonton yang ditemui Fatimah di sepanjang perjalanan di tempat itu kemudian mendekat ke tepian panggung, sangat memenuhi di depan panggung, dan mereka semua meneriakan atau memanggil nama Fatimah. Di situ Fatimah mulai merasakan keanehan, justru musik yang dimainkan tidak begitu jelas terdengar karena yang terdengar hanya penonton yang begitu banyaknya yang menyebutkan atau memanggil nama Fatimah, sehingga di situ Fatimah mulai tidak konsentrasi karena memang musiknya tidak terdengar, kalah oleh para penonton yang memanggil-manggil namanya. Namun Fatimah dalam situasi seperti itu, Fatimah terus konsentrasi untuk melakukan menari jaipongannya, walaupun sebenarnya musiknya sudah tidak terdengar lagi, kalah oleh penonton yang memanggil-manggil namanya. Nah, beberapa saat kemudian tiba-tiba Fatimah merasakan sedikit pusing. Di saat itu Fatimah mulai merasakan keganjilan melihat kedua pengantin yang duduk di hadapan panggung itu, seolah-olah wajahnya yang tadinya pucat pasi seolah-olah berubah menjadi warna hitam. Di situ Fatimah tidak menghiraukan apa yang dilihatnya karena Fatimah mungkin berpikiran dari rasa pusingnya itu, sehingga Fatimah tidak konsentrasi dan melihat si pengantin itu berubah seperti hitam, semua wajahnya berubah hitam. Dan yang anehnya lagi, saat Fatimah melirik atau melihat ke semua penonton di situ, semua penonton pun sama, wajahnya menghitam, dan lama-kelamaan di situ Fatimah hampir pingsan karena dari para penonton itu wajahnya berubah seperti kelelawar. Dan saat itu Fatimah pun melihat ke arah pengantin. Si pengantin itu pun sama, wajahnya berubah seperti kelelawar. Di situ Fatimah merasa sangat heran sekali, sangat kaget sekali dengan hal apa yang dilihatnya, dengan perubahannya seperti itu, di mana semua penonton dan pengantin berubah wajahnya menjadi kelelawar. Dan bukan cuma wajahnya yang berubah seperti kelelawar, justru tubuhnya pun berubah menjadi sayap kelelawar. Di situ Fatimah mencoba tetap konsentrasi karena takutnya Fatimah di situ pingsan, takutnya, dan di situ Fatimah mencoba melirik ke arah bapaknya Sulaiman, kepada bapaknya. Di situ bapaknya terlihat seperti cemas, dan saat itu bapaknya coba naik ke atas panggung dan mendekati Fatimah, dan saat itu Fatimah mulai merasakan pusing yang sangat luar biasa. Dan di saat seperti itu, saat Fatimah mencoba berpegangan ke tangannya Bapak Sulaiman, tiba-tiba si para penonton, semua penonton dan pasangan pengantin itu mengepak-ngepakkan sayapnya dan mulai berterbangan. Nah, di situ Fatimah sudah tidak kuat lagi. Fatimah di situ langsung menarik tangan bapaknya dan mengajak bapaknya turun dari panggung tersebut. Dan ternyata pemirsa, Bapak Sulaiman pun melihat hal tersebut, melihat perubahan para penonton yang menjadi kelelawar, dan di situ Bapak Sulaiman pun langsung mengajak Fatimah untuk menjauhi lokasi tersebut. Karena memang ini tidak wajar, jadi Bapak Sulaiman terus mengajak Fatimah untuk menjauhi lokasi tersebut. Dan saat
Bapak Sulaiman serta Fatimah melihat ke arah belakang, ternyata pemirsa tidak ada yang namanya obor di sepanjang jalan, tidak ada yang namanya panggung hiburan, dan tidak ada terlihat pun satu orang penampakan di situ. Semuanya berubah menjadi gelap gulita karena memang saat itu mereka di salah satu hutan. Lalu Bapak Sulaiman terus berjalan meskipun di dalam kegelapan, dan Bapak Sulaiman pun tidak tahu baterai yang dibawanya kemana. Mereka berdua terus berjalan menyusuri hutan, dan akhirnya sampailah mereka kembali atau sampai ke kampungnya dan berakhir dengan selamat. Nah pemirsa, setelah Fatimah dan Bapak Sulaiman mengalami hal tersebut, Bapak Sulaiman ataupun Fatimah tidak pernah mau lagi ada job di malam hari atau ada panggilan di malam hari kecuali di kampungnya sendiri atau di kampung sebelah. Dan Fatimah menganggap kejadian itu adalah kejadian yang sangat di luar nalar, karena Fatimah harus menari di hadapan makhluk gaib atau di hajatan gaib. Namun setelah kejadian itu, Fatimah menganggap itu adalah pembelajaran buat Fatimah sendiri untuk tidak terlalu tergesa-gesa menerima panggilan atau menerima job. Dan setelah kejadian itu, Fatimah pun semakin terkenal, semakin banyak job dan semakin banyak panggilan. Dan di usia ke-20 tahun akhirnya Fatimah dipersunting atau dinikahi seorang bapak kepala desa di kampungnya. Beliau menikah dan punya 4 orang anak. Dan setelah bertahun-tahun akhirnya bapak kepala desa meninggal dunia, dan akhirnya Ibu Fatimah hidup sendirian sampai sekarang. Ibu Fatimah masih kuat atau masih bisa beraktivitas meskipun Ibu Fatimah sudah tua, alhamdulillah. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Ibu Fatimah ketika beliau berusia 17 tahun, di saat beliau sedang tenar-tenarnya atau sedang rame-ramenya, sedang laku-lakunya menjadi penari jaipongan yang terkenal. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Ibu Fatimah, yang Ibu Fatimah ceritakan sendiri kepada kami. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga penonton terhibur dan semoga menjadi keberkahan dan menjadi gambaran atau pembelajaran bagi kita semua, khususnya para pencinta seni. Nah pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan digampangkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Orang lamun eta erek langsung bebejak.